Media sosial ini juga bisa mencelakakan. Mohon maaf, kasarnya bisa milih mobil apa nih yang kita mau. Pada kesempatan diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cerdas dan juga bijak dalam bermedia sosial. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwasannya kita telah hidup di era digital yang semua aktivitasnya telah bergeser dari tradisional menjadi ke digital. Kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya saya mendiskusikan ini hanya sendiri. Jadi saya telah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa spesial, yaitu Ibu Nur Aida, SHMA MSI. Selamat datang Bu, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Nah Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita ini di diskusi santai akan membahas mengenai bagaimana cara yang bijak dalam bermedia sosial. Iya. Bagaimana cara menyikapi perubahan zaman yang sudah bergeser di era digital ini agar perkembangannya ini membawa dampak yang lebih positif dalam kehidupan kita. Memang kita tidak pungkiri bahwa perubahan ya atau transformasi kehidupan ke era digital ini sudah marak dan hampir berada di semua lini. Baik pendidikan, ekonomi, transportasi, apalagi jual beli ya, semua sudah mengalami satu perubahan ke arah digital. Dan tentunya untuk mensikapi hal-hal yang berubah itu ya, kita harus memiliki pengetahuan. Kami juga sebagai generasi emak-emak ya, emak-emak juga harus tahu ya bagaimana menggunakan media sosial itu atau jejaring sosial itu dengan cara bijak terhadap informasi-informasi yang kita terima. Dan tentunya untuk mendapatkan pengetahuan itu, maka kita harus tahu dulu nih, ya, kira-kira jenis-jenis media sosial itu apa aja sih? Jadi kita harus tahu, ya, jangan langsung main-main aja ya dengan media sosial gitu loh. Di era digital ini kita kan sangat mudah menerima informasi di mana saja dan kapan saja. Itu tanggapan Ibu bagaimana ya Bu untuk kita mawas diri gitu dalam perubahan era digital ini agar tidak sembarang menerima informasi tanpa memberi atau menyaring kebenarannya terlebih dahulu. Iya. Nah itu seperti yang saya bilang tadi ya, sebelum kita mengetahui apa yang kita dapatkan, sebetulnya sih kita oke-oke aja ya, baik-baik saja kita mendapatkan informasi melalui media sosial, sangat baik. Justru itu bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang baik. Karena dengan era digital ini kita dengan mudah memanfaatkan atau mendapatkan ya sesuatu dengan cepat, ya kan? Dalam hal berkomunikasi, dalam hal bertransaksi, dalam hal berilmu pengetahuan, ya semua yang menyangkut dengan media sosial. Terutama tentang jenis-jenisnya tadi yang saya sampaikan, kita harus tahu dulu nih jenis media sosial seperti apa ya supaya kita nggak kepleset. Ya, kita nggak gagal paham. Yang pertama misalkan social network. Social network itu media sosial untuk membantu melakukan hubungan ya antara individu ya dengan keluarga, dengan teman ya. Baik, sangat baik. Contohnya misalkan FB, Facebook yang sekarang dikenal Facebook ya. Dan itu merupakan sarana yang luar biasa kalau menurut Ibu, karena dengan Facebook kita dengan mudah mengetahui di mana teman kita. Karena di dalam Facebook akan kelihatan kan identitas kita, lulusan mana, kerja di mana, tinggal di mana. Itu manfaat yang luar biasa. Meskipun data di Facebook itu juga nggak seluruhnya asli. Ada juga orang yang mengisi data di Facebook itu dengan yang ngawur gitu loh ya. Fotonya ngawur, ya kan? Namanya juga berbeda, alamatnya dan sebagainya lah, identitasnya juga berbeda. Kemudian selain Facebook, ada yang disebut dengan Twitter.
ya Iya, kan? Nah, betul. yang lebih itu Twitter nih ya. Iya, marak sekali digunakan oleh Generasi muda, iya, iya. betul. Kalau generasi muda sukanya Twitter ya, Instagram ya. Iya, Nah, itu juga Instagram. termasuk social network. Nah, karena dengan itu kita bisa melakukan apapun ya, melakukan hubungan komunikasi. Mungkin perkembangan ditambah lagi kan memang karena ini kemajuan, itu kan perubahan-perubahan itu selalu berubah gitu ya. Seperti tadi bilang gitu bisa jadi bergeser ya kan. Iya. Nah, jadi bisa kita itu ikut tapi jangan larut ya. Kita harus cerdas. Generasi milenial ya. Generasi Iya. milenial itu lebih ke Twitter ya. Twitter. Kenapa tuh digunakan Twitter tuh? Kalau kamu ya. mungkin mewakili nih generasi muda. Mungkin menurut saya Twitter itu lebih mudah diakses oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Kalau bisa dibilang itu seperti contohnya Bu, sekarang ini banyak orang-orang sekarang ini sering terjadi membuat retweeter mengenai kasus ataupun hal-hal yang kita rasakan di lingkungan. Seperti misalnya kasus hukum ya Bu. Iya. Banyak sekali orang yang membuat tweet tentang kasus hukum dan itu sangat efektif Bu. Maksudnya itu kasus yang terjadi di Iya, masyarakat kasus ya. yang terjadi di masyarakat. Baru-baru ini terjadi. Jadi dibuat Twitter dan kasus itu jadi jalan. Jadi banyak sekali mungkin dampak positif dan juga ada juga dampak negatifnya Bu. Bagaimana menurut Ibu nih tentang maraknya konten-konten yang kurang bagus Bu? Di Twitter yang mungkin banyak diakses atau bisa dengan mudahnya diakses oleh mungkin orang yang bukan umurnya. Seperti yang tadi ya, bahwa di Twitter itu kita bisa mengupload tulisan, Iya. ya kan, peristiwa, Iya, kejadian, ya kan. Dan tentunya siapa yang mengakses kan gitu, siapa yang menulis. Nah, kita sebetulnya kan kalau tadi yang judul di dalam diskusi kita itu cerdas dalam bermedia sosial, Twitter yang kita miliki seharusnya, sebaiknya itu kan kita isi dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang benar. Seperti tadi ya contohnya, akhir-akhir ini banyak kasus-kasus kemudian di-up ya, dinaikkan di Twitter, sehingga kamu bilang bahasanya jalan. Ya, jalan itu mungkin diterima, ya kan? Diterima, kemudian dikomentari ya, dan ditanggapi tidak saja oleh masyarakat, tetapi bisa juga ditanggapi oleh aparat, oleh pemerintah ya, sehingga kasus itu menjadi terselesaikan lah gitu ya dengan baik, meskipun sebetulnya tujuan dari orang itu mungkin hanya ingin menyebarkan, tapi karena kemudian kamu bahasanya jalan tadi ya kan, nah sehingga menjadi terselesaikan dengan baik dan juga bisa ya dampak-dampak daripada hukum itu ya bisa diselesaikan. Ya, kasus-kasus yang pernah atau kita ketahui lah, David dan Bendi. Ya, David itu kan sebetulnya kan nggak tujuan untuk menaikkan perkara itu, tapi ketika sudah beredar beredar di media sosial, ya akhirnya bisa ke ranah hukum, ya. Dan juga seperti yang kamu bilang tadi bahwa ada juga kasus-kasus atau tulisan-tulisan yang sebetulnya belum layak atau tidak layak ditulis ya di media sosial Instagram itu dibaca. Nah, ini juga ya bagaimana sebetulnya kita harus membatasi ya hal-hal yang kita harus baca. Ya, hal-hal yang harus kita lihat sesuai dengan umurnya. Ketika seorang siswa atau anak yang sudah menggunakan smartphone ya, kemudian memanfaatkan media sosialnya itu tanpa melihat lagi kecuali orang tuanya. Orang tuanya yang membatasi mana-mana saja yang bisa diakses oleh anak itu, sehingga si anak itu tidak bisa membuka, ya kan? Nah, yang orang tua jangan membebaskan ya si anak menggunakan akses-akses apa saja ya. Itulah pentingnya baik mungkin orang tua di rumah. Jadi sangat penting ya Bu peran orang tua juga untuk mengawasi anak-anaknya yang mungkin di bawah umur apalagi bermedia sosial. Karena semua udah terakses loh dengan media sosial. Ada juga nih media sharing network. Ya, nah ini media yang fokus mengikuti sisi visual ya, seperti misalkan YouTube
TikTok. Karena sesuatu yang disampaikan melalui visual itu lebih efektif. Kalau melihat visual itu lebih cepat, lebih mengena, lebih dimengerti, ya. Karena itu kan apakah dalam bentuk penyuluhan, ya, sosialisasi, informasi, itu lebih efektif melalui visual, TikTok atau YouTube lah, ya, yang lebih marak lah ya, diminati oleh generasi milenial ini. Seharusnya apakah itu YouTube, apakah itu TikTok, ya, sebaiknya informasi yang disampaikan atau visual yang disampaikan itu juga hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu loh. Ya supaya ya kita nggak salah arah gitu kan, ya, jangan yang mengarah kepada pornografi, ya, mengarah hal-hal yang sifatnya bercandaan atau hoak, sehingga dia melakukan hal-hal yang nekat gitu, ya. Dia posting di mana, dia bikin TikTok di mana, akhirnya malah jadi korban. Ada yang malah sampai meninggal kan gitu. Nah, ini juga terjadi. Iya, ya, itu juga kita harus hati-hati ya di dalam menggunakan media sosial. Dan jangan salah juga, ya. Media sosial ini juga bisa mencelakakan. Ya, mencelakakan juga loh ya. Karena banyak juga ya terjadi pembulian pada siswa sih ya. Ya, kami dari Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta telah mengadakan penelitian di beberapa sekolah-sekolah mengenai bully. Nah, itu banyak sekali korbannya, ya, malah hampir seluruh sekolah dan siswa itu menjadi korban bully dan dia juga menjadi pelaku bully. Nah, ini kan jadi aneh tuh. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang dibully dan membuli tersebut, Bu, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan penelitian ini kadang-kadang kan nggak kontak nih ya antara penelitian dengan pendapat, ya kan? Iya, betul. Berdasarkan hasil penelitian itu biasanya mereka yang dibully adalah mereka yang keadaannya lemah. Lemah itu apakah ekonomi? Apakah memang si anak itu lemah? Misalkan lemah, dia punya cacat, ya, disabilitas lah seperti itu, ya. Kemudian dibully atau pendiam. Dia tidak berani melawan. Nah, akhirnya dia menjadi sasaran bully begitu di sekolah. Nah, bagi mereka yang pelaku bully, ya, itu kebanyakan juga karena dia sebetulnya hanya untuk nge-prank tadinya, ya, nge-prank temennya, kenal. Dan kebanyakan kenal kok mereka, ya, karena mereka satu sekolah, ya, kemudian awalnya nge-prank, tapi akhirnya karena yang di-prank mungkin, ya, diem aja, ya, akhirnya keenakan gitu ya. Nah, pas ketahuan mungkin apakah keluarga atau mungkin pihak luar yang melihat, membaca ya kejadian itu, kemudian akhirnya dilaporkan. Nah, ini akhirnya menjadi kerana hukum, ya kan? Yang tadinya iseng-iseng gitu ya. Nah, itu juga bahaya. Dan untuk cara mengatasinya itu sendiri dari pihak sekolah itu seperti apa, Bu? Dan sekolah juga harus ada unit ya, bagaimana menangani apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam menggunakan media sosial itu terjadi, apakah pembulian, ya, apakah perbuatan kerana hukum, ya, kejahatan lah ya. Apalagi sekarang sudah ada tuh ya undang-undang tentang kekerasan seksual melalui cyber, ya kan. Nah, tadi juga ya seperti Ibu bilang tadi ada dampaknya pembulian. Dampak yang negatif lainnya juga lebih parah itu pubbing loh. Mungkin teman-teman sendiri juga kurang tahu, Bu, apa itu yang dimaksud dengan pubbing. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Nah, gini loh. Jadi memang banyak juga nih ya ketika Ibu juga mengadakan penelitian. Waktu itu penelitian mengenai pubbing itu ada di ya. Mohon maaf nih ya. Pihak sekolah juga banyak loh yang belum tahu ya. Apa itu pubbing.
ya. Jadi ini informasi yang sangat bagus guys yang akan Ibu sampaikan. Iya, insya Allah ya, bermanfaat. Jadi gini, pubbing itu ada perasaan was-was ketika kita tidak membawa smartphone. Ya, dan juga ada ketergantungan gitu. Tapi kayaknya sudah ada tuh ya, gejala itu. Karena sekarang orang itu kayaknya lebih baik ketinggalan dompet deh daripada ketinggalan HP, ya. Ini udah termasuk pubbing tuh, ya. Dan selain ada ketergantungan terhadap smartphone, pubbing juga ada rasa ketidakpedulian. Ada rasa ketidakpedulian dengan lingkungan sekitar. Jadi cuek aja gitu. Misalkan ditanya, jawab, tapi dia nggak respon dengan mimiknya, dengan melihat dengan lawan bicaranya, misalkan. Itu juga termasuk pubbing. Jadi ini justru menjadi satu hal yang bahaya kalau menurut Ibu ya. Kenapa? Karena ada ketergantungan, kemudian juga rasa cuek terhadap lingkungan sekitar. Nah, kita, masyarakat Indonesia yang punya budaya, ya kan? Harus ya ada etika, sopan santun, ya kan? Nah, itu kan bisa hilang tuh gara-gara pubbing, ya kan? Nah, yang tadinya kita bisa bertutur kata, bersapa dengan baik, gara-gara smartphone, ya, kemudian kita menjadi hilang etika itu. Jangan sampai ibarat kata sosial media ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah itu kayaknya udah kejadian deh, ya, ya, udah kejadian itu ya. Karena pulang sekolah aja, ya, karena mungkin ada keterbatasan penggunaan smartphone. Ini siswa nih ya, ada keterbatasan penggunaan smartphone di sekolah. Ketika dia pulang sekolah, dia langsung masuk kamar, ya. Dia langsung mengakses hal-hal yang berhubungan dengan smartphone-nya itu, ya, menggunakan media sosial, apakah melalui Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, yang mungkin menurut dia perlu disebarkan gitu, ya, perlu diketahui oleh umum. Nah akhirnya hubungan atau komunikasi dengan orang tua juga berkurang. Nah mungkin juga nih, mohon maaf nih, mama, ya, mama juga kadang-kadang juga cuek juga ya terhadap anaknya, ya. Banyak juga kan kejadian karena kelalaian orang tua, keasikan orang tua bermain smartphone, ya, berTikTok, apalagi berTwitter dan sebagainya lah, ya, fitur-fitur yang ada di media sosial itu, sehingga ada kelalaian orang tua menjaga anaknya. Banyak juga yang terjadi, anaknya jatuh, anaknya kena masuk dapur, kena kompor dan sebagainya, ya. Nah, itu juga banyak ya yang terjadi, membuat celaka. Bagaimana harusnya kita memanfaatkan media sosial ini dengan baik, dengan menambah pengetahuan, dengan menambah informasi, hal-hal yang kita tidak tahu. Ya meskipun ya banyak juga ibu-ibu ya memanfaatkan, misalkan yang ibu-ibu yang muda nih ya, yang tadinya nggak tahu tentang bagaimana parenting, ya kan, dengan media sosial juga kita mendapatkan informasi itu, nggak perlu lagi nanya-nanya atau sekolah-sekolah parenting lagi ya. Nah apalagi yang nggak bisa masak, dengan mudah ya, yang tadi kan pakai YouTube, ya, terus bisa. Nah dengan media sosial YouTube, TikTok itu bisa dengan mudah kan mengakses hal-hal yang kita tidak tahu tadi ya, seperti misalnya atau apakah itu masak atau parenting atau apalah ya yang kita belum tahu kemudian menjadi tahu. Itu bagus ya, itu sangat bagus. Kan sebaiknya manusia kan bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi dengan media sosial itu bagaimana juga kita bisa memanfaatkan pengetahuan yang kita miliki. Ada lagi nih yang agak ilmiah sedikit. Wah. Ya, namanya forum diskusi. Ya, nah, forum diskusi itu sekarang memang banyak ya dimanfaatkan oleh para akademisi, ya, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lain untuk memberikan pengetahuan, memberikan ruang ya bagi para pelajar ya atau masyarakat yang ingin lebih tahu tentang sesuatu hal, atau misalkan diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mungkin kurang berkenan gitu loh ya. Di forum diskusi itu maka
bisa terbuka gitu ya, terbuka. Barangkali juga pemerintah mendapatkan informasi, mendapatkan masukan dari diskusi itu gitu. Dan banyak juga forum diskusi itu, mungkin kalau dulu Kaskus ya di Indonesia. Iya, Kaskus. Tapi ternyata sekarang itu udah collab tuh ya. Karena mungkin itu tadi ya, perkembangan teknologi harus juga dibarengin dengan hal-hal yang baru gitu ya, jangan stuck ya. Karena mentang-mentang kita udah bagus ya kan, diterima oleh masyarakat, terus kita enjoy ya, maka itu harus ada inovasi ya, bagaimana mengembangkan media ini menjadi hal yang lebih baik dengan atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah sekarang kan diskusi forum itu dengan Zoom misalkan ya. Nah, itu yang ada lagi yang baru itu ya, Google Meet. Ya Google Meet itu juga kan hal-hal yang baru kan. Nah, itu bisa mengalahkan yang tadinya sudah ada ya, menjadi hilang karena ada yang baru. Nah, karena lebih berkembang ya. Ya. Jadi kita jangan juga terlalu enjoy ya ketika kita sudah memiliki sesuatu yang maju gitu. Contoh nih ya, di ekonomi ya, di bidang ekonomi misalkan. Dulu kita sering ke mall lebaran ke mall ya kan? Untuk beli baju baru ya kan, Tanah Abang sampai antri ya kan, mall sampai penuh. Tapi sekarang dengan ada media sosial, kita bisa belanja melalui media sosial ya kan. Ada apa? Tokopedia. Ada apa lagi? Shopee ya kan. Nah, itu juga kita harus ngikuti perkembangan zaman lah. Gojek, transportasi Grab. Melalui media sosial ya, Gokar dan sebagainya ya, Gokar, apalagi ya Grab, apalagi sekarang Maxim ya. Nah, itu taksi bisa lewat itu ya, karena orang sekarang dengan taksi online ya bisa, mohon maaf kasarnya, bisa milih mobil apa nih yang kita mau pakai ya. Karena di situ fiturnya kita bisa milih ya, mobil yang lebih baik, mobil yang dengan ya tentunya kan dengan harga-harga yang bervariasi ya. Nah, artinya di sini diskusi-diskusi yang ada melalui media sosial itu sebetulnya sangat baik. Semoga apa-apa yang kita dapatkan di dalam media sosial ini, kita harus cerdas lah ya menggunakannya, supaya kita tadi ya, kita tidak terjebak ya. Jangan sampai ketika kita sudah upload ya, kita sudah lakukan tulisan, ternyata tulisan itu menjelekkan orang. Ujung-ujungnya minta maaf ketika orang yang kita jelek-jelekan itu tidak berkenan. Kita dilaporkan ke polisi. Kalau mau dimaafkan, kalau enggak kan repot. Makanya kita harus cerdas di dalam bermedia sosial, dan hal-hal apa yang harus kita sampaikan dan hal-hal apa yang harus kita terima. Nah, itu kita harus lihat dulu ya, bener nggak ya. Jangan sampai kita terima informasi itu langsung kita naikin, langsung kita forward ya. Nah, sehingga walaupun bukan kita awalnya yang mengirim, bisa saja polisi cyber mendetek kita, bisa kita tuh jadi pelaku sebagai penyebar hoak. Nah, itu bahaya kan? Betul sekali, Bu. Nah, dari pembahasan tadi itu, Bu, mengenai jenis-jenis sosial media, menurut Ibu sebagai generasi muda yang berada di lingkungan akademisi ini, bagaimana cara kita, balik lagi ya, Bu, untuk memawas diri dalam cerdas dan juga bijak dalam bersosial media ini, Bu? Yang pertama, ya, itu kita juga harus beretika di dalam berkomunikasi, ya. Etika komunikasi itu juga harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai tulisan, ya, itu kan tulisan bukan ucapan kita tuh ya. Nah, itu tidak beretika, ya. Yang kedua, selektif, ya, selektif dalam menerima yang Ibu tadi bilang, ya. Iya. Selektif dalam menerima informasi, ya. Kemudian juga kita juga jangan langsung memforward ya apa yang kita dapat. Kita pikirkan dulu, ya. Kita pikirkan dulu apakah benar informasi yang diterima ini, sehingga kemudian karena kita ingin orang lain tahu, kita langsung forward.
Nah, kita harus pikirkan dulu benar nggak nih informasi ini. Ya. Dan jangan juga bikin konten-konten yang sifatnya menyesatkan. Seperti informasi tentang kematian seseorang. Padahal orang nggak meninggal, masih ada, ya kan? Nah, terus kita yang nerima, kemudian kita juga langsung main forward aja. Itu juga nggak baik, ya. Nah, kemudian juga ada hak cipta loh, ya, yang harus juga dihargai. Nggak mudah loh orang membuat tuh ciptaan, ya, apakah itu seni, ya, ataukah itu karya, ya, terus kita main plagiat aja, nggak boleh, ya, karena itu ada undang-undang tentang hak cipta. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan juga hati-hati juga menyebarkan data pribadi, baik data pribadi kita, ya, seperti yang tadi, karena Twitter dan YouTube, TikTok lebih mudah barangkali ya digunakan, atau visual-visual yang dipakai. Misalkan kita pergi, ya, supaya orang tahu kita pergi kemana, wah, kita langsung, ya, menyebarluaskan, ya, ke masyarakat. Menyebar juga, ya, identitas kita. Itu juga hati-hati, data pribadi kita, ya. Khawatir data pribadi kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, atau juga kita menyebar data pribadi orang lain gitu. Data pribadi orang lain itu kita sebar, ya, tanpa cek and recheck kepada orang tersebut, ya. Nah, kalau orangnya senang sih nggak masalah, ya. Kalau orang yang nggak suka kan lebih parah lagi, dan menjadi atau ke arah ranah hukum. Mungkin sudah cukup Bu untuk episode kali ini. Jadi nanti kita akan membahas untuk kelanjutan episode ini. Iya, karena jenis-jenis media sosial yang baru Ibu kasih itu baru 3 loh. Masih banyak. Wah, sangat masih menarik banyak ya, jenisnya, ya. Jadi berlanjut nih diskusinya. Kayaknya gimana nih teman-teman? Kayaknya berlanjut Nah, deh. insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan mungkin ada pesan yang bisa saya sampaikan. Cerdas, ya, di dalam bermedia sosial. Jangan coba-coba untuk lari dari media sosial, karena media sosial ini juga bermanfaat bagi kita semua. Wah, terima kasih banyak Bu atas informasi yang telah disampaikan kepada Bu Nur Aida SHMMSI. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Sedikit informasi aja. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman Amin, yang amin, menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang telah dijelaskan tadi atau diskusi singkat yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau menyaksikan ataupun mendengarkan podcast di episode ini atau episode lainnya, kalian bisa mampir atau melihat di digital platform UID Network lainnya seperti di YouTube, Spotify, dan sosial media lainnya. Dan untuk teman-teman semua nih ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen materi apa yang mau kalian dengar atau diskusikan di episode selanjutnya. Mungkin sekian, saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.